Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Di sini akan bercerita tentang pendeteksian keegoisan suami istri. Jadi sekarang banyak memang di dalam rumah tangga itu keegoisan masing-masing banyak sekali nih dalam hal rumah tangga, dalam suami istri. Apa yang kita lakukan selama ini di dunia? Tentunya dari akal dan pikiran. Akal pikiranlah yang bisa menentukan kadar baik atau buruk manusia. Hati, perasaan, perilaku, kejujuran, kemunafikan, apakah di antara suami istri itu bisa dijadikan suatu hakikat? Apakah suami istri itu bisa dijadikan di antara waktu dan dusta? Keegoisan suami istri itu merupakan suatu tanda-tanda bahwa manusia dilahirkan dari sifat-sifat. Keegoisan suami istri itu terkadang menjadi keburukan, kehempitan dari suatu perkara. Keegoisan masing-masing cuman akan membawa malapetaka, hanya mempertahankan prinsip seseorang di dalam rumah tangga. Suami istri seharusnya saling mengerti sifat satu sama lain. Jangan kita karena melakukan suami atau istri kita bisa berbeda pendapat, hanya karena berbeda akal pikiran kita saling mempertahankan ketidakpuasan karena perbedaan pola pikir. Apakah suami atau istri itu musuh kita? Sehingga perbedaan atau ketidakpuasan sehingga merubah segalanya. Keegoisan itu bisa merusak akal atau pikiran. Keegoisan suami atau istri bisa terjadi huru-hara, kemunafikan. Yang perlu diketahui ialah jangan pernah berpikir kitalah yang benar, jangan pernah berpikir akulah yang benar. Kita atau aku, kita berdua atau aku sendiri yang membenarkan. Egois itu datangnya dari pikiran, lalu masuk ke hati, lalu ke dada. Di dada ini ada yang namanya waswisu, yaitu yang membisikkan, yang memberikan isyarat keamarahan. Amarah ini yang menimbulkan suatu perkara. Apa yang kita lakukan? Ada 7 sifat di dada, yaitu dusta, tabiat, akhlak, kepuasan, keingkaran, ketidakpuasan, dan keraguan. Dusta di dalam dada sangat memicu keluarga. Tabiat yang kita lakukan menimbulkan perkara. Akhlak di diri manusia adalah kadar baik atau buruk. Kepuasan dari inti nafsu hati kita. Keingkaran yang kita pikiran itu masalah. Keingkaran yang kita pikiran itu menjadi masalah. Ketidakpuasan bisa saja jadi kehinaan, dan keraguan bisa saja terjadi karena perilaku atau ucapan. Yang kita ketahui ialah jangan egois, berpola pikirlah dengan akal yang sehat, dengan pemikiran yang adil, yang bisa membawa kedamaian dalam berpikir. Jadi memang di dalam rumah tangga itu harus kita jaga keegoisan ini. Jadi saling mengerti di dalam rumah tangga atau suami istri. Karena memang tadi telah dideteksikan bahwa keegoisan itu bisa memicu suatu perkara atau pertengkaran. Nah, di sini ada cara untuk terhindar dari sifat egois di diri kita atau di dalam rumah tangga. Ini ada 4 cara untuk terhindar dari sifat egois di diri kita. 1. Jangan berbohong. Jadi intinya kita jangan berbohong kepada suami istri.
suami atau istri. Kedua, jangan saling membenarkan, harus saling mengerti keduanya. Jadi kita jangan saling membenarkan diri sendiri nih, saya yang paling benar itu. Jadi memang harus mengerti benar atau salahnya, kita ngerti keadaan suami atau istri. Yang ketiga itu sholat 5 waktu. Itu bisa menenangkan di dalam dada, ikan di hati. Dengan bersolat kita bisa tenang di dalam rumah tangga. Jangan sampai ketinggalan itu sholat 5 waktu dalam rumah tangga, karena itu adalah kunci utama keimanan dan ketenangan. Bersolawat dan zikir, baca istighfar. Yang keempat, jauhkan dari orang-orang munafik. Jadi kita harus menjauhkan dari orang-orang yang munafik, ya gitu. Itu salah satunya cara untuk terhindar dari sifat egois di dalam diri kita atau dalam rumah tangga. Satu, jangan berbohong. Dua, jangan saling membenarkan, harus saling mengerti keduanya. Jangan saling membenarkan diri sendiri gitu kan. Harus saling mengerti keduanya. Tiga, sholat 5 waktu. Dan keempat, jauhkan diri dari orang munafik. Itulah salah satu kita terhindar dari sifat-sifat egois di dalam diri kita. Itulah YouTube kami yang selanjutnya. Saya Kang Cecep Nawawi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.